Pemirsa, dua advokat menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang konstitusi pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Alasan kedua advokat mengajukan permohonan uji materi terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu lantaran adanya pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga saudara dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan. Pemirsa, kita akan membahas selengkapnya dan telah terhubung dengan Ketua DPP PSI Bestari Barus dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang, alasan pemohon ini mengatakan bahwa aturan saat ini membuka celah praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Pertama dulu bahwa hak dipilih dan memilih itu melekat gitu loh pada diri setiap insan warga negara Indonesia. Itu satu. Jadi PSI berposisi bahwa menghormati undang-undang kita, siapapun dia bila telah memenuhi syarat boleh saja dicalonkan. Bila mana tidak, maka nanti akan terjadi polemik yang luar biasa kalau anak DPR bagaimana. Dan yang paling berbahaya sebetulnya bukan anak presiden nyalon. Bagaimana kalau presiden nyalon lagi di periode kedua? Oh, itu melekat semuanya gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat bahwa saya kira MK tidak akan bersetuju atau memutuskan bersetuju terhadap gugatan ini gitu. Saya kira singkat saya itu dulu. Ya, Pak Bestari, tapi dari statement Abang tadi mengatakan bahwa beda sama saja begitu ya, yang presiden saat ini mencalonkan diri lagi dengan kalau keluarganya mencalonkan, itu kan tidak ada praktik nepotismenya di situ, Bang. Gimana? Kalau tidak ada praktek nepotisme yang ditakutkan oleh tuduhan nepotisme itu adalah kekuatan daripada presiden sebagai ayah digunakan untuk memenangkan anak. Lah bagaimana kalau presidennya sendiri yang nyalon lagi? Baik. Apa nggak semua kekuatan itu melekat? Baik, saya mau tanya ke Bang Ferry Amsari. Bang, pendapat Anda seperti apa, Bang? Ya, pertama, tidak ada model yang seperti ini di proses pemilihan presiden di manapun ya, bahwa kalau anak orang calon presiden maju, dia harus menunggu waktu tertentu. Karena permasalahan yang menjadi substansial bukan itu menurut saya. Karena orang sudah kecewa kan kemarin ketika peradilan digunakan untuk melegitimasi seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon. Nah, itu tidak boleh berimbas kemana-mana tuh, tidak boleh berimbas kepada hak orang untuk dapat dipilih. Karena meskipun ayahnya seorang presiden, dia kan masih punya hak. Yang tidak boleh itu ayahnya menggunakan kekuasaan yang kemudian hanya menguntungkan anaknya, itu nggak boleh tuh. Kan juga sudah ada putusan MK dan peraturan KPU ya. Misalnya penggunaan tempat kampanye tidak hanya boleh kepada calon yang anak presiden atau keluarga presiden gitu ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi menurut saya sifat fairness-nya saja diatur, tidak hal-hal yang lain yang terlalu jauh dari pola dan aturan demokrasi konstitusional kita. Jadi kalau saya anak presiden, saya harus nunggu 5 tahun hanya untuk sekedar memastikan saya tidak menggunakan apa yang menjadi fasilitas yang berkaitan dengan tugas ayah saya.
Padahal aturannya sudah ada, tidak boleh gitu ya. Dia memanfaatkan relasi kekeluargaannya dalam pertarungan itu. Nah, menegaskan itu menurut saya juga punya potensi langkah politik. Karena lawan kita berat, anak seorang calon mantan presiden, lalu kita ingin menyingkirkan persaingan itu juga tidak sehat bagi saya. Kalau anak seorang presiden menggunakan kekuasaan ayahnya tidak sehat, begitu juga kalau untuk menyingkirkan hak anak presiden dalam pertarungan menurut saya juga tidak sehat dengan cara-cara inkonstitusional. Baik, Bang, menanggapi dari yang disampaikan oleh Bang Bestari tadi bahwa sama saja kalau presiden mencalonkan kembali dengan anak presiden mencalonkan. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, itu logika yang baik ya. Kalau pada dasarnya presiden punya kekuasaan dan kewenangan yang besar, maka ketika dia untuk periode kedua, dia bisa saja menyimpangkan kewenangan dan kekuasaannya itu. Yang perlu diatur agar dia tidak menyimpangkan kekuasaannya, supaya pemilunya fair kan. Itu saja yang diatur. Begitu juga anak presiden. Jangan haknya dihilangkan, tetapi bagaimana prosesnya jadi lebih fair. Bagi saya di titik tertentu juga tidak boleh karena hanya anak presiden itu. Lalu orang bisa tersingkir, kan nanti akan ada polemik politiknya ya, karena anaknya potensial jadi calon presiden ke depan, ayahnya sudah mikir bagaimana anaknya bisa mencalonkan kalau aturannya melarang anak seorang calon presiden maju kan gitu ya. Nah, itu akan polemik membingungkan nanti. Apakah dia harus mundur menjelang anaknya mencalonkan, kan jadi bercanda polanya. Nah, praktiknya di luar di negara-negara yang lebih maju tidak demikian. Yang dikonsenkan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Baik, saya ke Bang Bestari lagi, Bang. Kalau Anda melihat, apakah jika nanti MK tidak mengesahkan layat gugatan ini, menurut Anda apakah bisa fair kalau keluarga presiden ikut mencalonkan diri? Bagaimana menurut Anda bisa fair? Jangankan keluarga presiden, ada presiden di Republik ini dulu pernah mencalonkan aja bisa kalah kok. Nah, apa kita khawatir tentang hal itu? Sama-sama kita mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan baik. Kan begitu? Dan tidak melanggar gitu loh. Nah, segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum, marilah dengan legowo kita terima, tidak usah dikorek-korek lagi. MK itu lembaga resmi negara yang punya kewenangan, diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Apa yang sudah diputuskan oleh MK, maka dia final and binding. Saya kira itu. Baik. Terkait dengan di negara-negara lain, tidak ada yang seperti ini, Bang? Apakah Anda suka begitu Indonesia berbeda dari negara-negara lain dalam pemilihan capres-cawapres? Saya suka Indonesia berjalan sebagaimana sekarang ini sedang berjalan gitu. Biarlah negara lain yang belajar ke Indonesia bagaimana caranya berdemokrasi yang baik. Baik, tanggapannya Bang Ferry, tanggapannya silakan. Maksud saya contoh negara-negara lain tidak ada yang seperti ini adalah negara-negara lain tidak ada yang melarang anak seorang calon presiden, presiden maju untuk menjadi calon presiden. Itu tidak ada. Baik. Artinya ya dia haknya sehingga tidak perlu dibatasi. Baik. Yang perlu dipastikan adalah agar aturan mainnya fair. Nah, tadi contoh Bang Baru soal MK kemarin yang menurut saya itu juga MK salah itu, masa undang-undang diubah setelah berjalan itu juga tidak ada di negara-negara lain itu Bang Barus. Kan ada komitmen untuk tidak mengubah aturan main menjelang pemilu. Nah, saran saya sama Bang Barus sama teman-teman politisi mulai dipikirkan segera membahas undang-undang pemilu sebelum segala banyak hal itu kemudian diuji sebelum undang-undangnya hadir ya. Karena juga tidak sehat bagi pemilu kita kalau kemudian putusan-putusan sudah ada terlebih dahulu sebelum pembahasan undang-undang gitu ya. Baik, tanggapan Anda Bang? Ya, silakan Bang Ferry. Ya, nah itu yang perlu ditegaskan, jangan sampai hanya untuk kepentingan pilkada tidak langsung pembahasannya ditunda-tunda gitu. Baik. Bang Bestari silakan tanggapan Anda terkait dengan saran tadi disampaikan. Saya kira seluruh masyarakat Indonesia
semakin cerdas mulai hari ini bagaimana bersama-sama baik dalam sendiri-sendiri maupun berkelompok maupun yang berada di partai politik, semuanya harus bisa mengkontribusikan diri bagaimana mengawal pemilu untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Saya kira itu, semoga Indonesia semakin besar ke depan bersama PSI lah kalau enggak. Baik, Bang Bestari Barus, Bang Ferry Amsari, terima kasih atas diskusi pada sore hari ini di program My News Sore. Kita akan tunggu seperti apa respon dari MK. Terima kasih Bapak-Bapak, beraktivitas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, Dirut LPDP Sudarto mengingatkan penerima beasiswa LPDP bisa berpendidikan tinggi karena dibiayai dari uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pakai duit pajak. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara. Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya. Saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI. Secara peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ibu asal Indonesia, Mili Alexander, merekam momen dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Berbanding terbalik dengan Sasetyaning Tias, seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing. Cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Sebuah video unggahan akun Mili Alexander viral di media sosial merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Hal ini berbanding terbalik dengan postingan pemilik akun @Sasetyaning Tias. Seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang meski hasil tes urin negatif narkoba, sopir minibus yang diambuk warga usai aksi kejar-kejaran ditetapkan sebagai tersangka karena ugal-ugalan. Dalam mobil polisi menemukan senjata tajam,
pistol mainan, dan sejumlah plat nomor palsu. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, TR yang merupakan ASN PPPK di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam dipecat. TR ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah menganiaya anak tirinya Nizam Syafei hingga meninggal dunia. TR ibu tiri Nizam Syafei pada kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi resmi ditetapkan sebagai tersangka. TR merupakan aparatur sipil negara atau ASN dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Pihaknya menyampaikan jika TR terbukti bersalah akan ada langkah yang diambil terkait status kepegawaiannya. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. TR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi telah melakukan penahanan terhadap pelaku di rumah tahanan Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sidang vonis 9 terdakwa korupsi Pertamina digelar hari ini. Para terdakwa antara lain anak Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza, dan sejumlah mantan pejabat Pertamina. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemirsa, masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu yang akan menjalani sidang putusan adalah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak bos minyak Muhammad Riza Khalid. Sang ayah juga ditetapkan jadi tersangka di kasus ini, namun jaksa belum bisa menyeretnya ke meja hijau lantaran ia kabur ke luar negeri. Jaksa menilai kasus ini telah merugikan negara hampir 285 triliun rupiah. Alfi Prasetyo Esa, Ramosya An Esa, Rama.
Anda masih di iNews Sore bersama saya, Yanufus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sapa pilot F-16 yang melakukan pengawalan saat kunjungan Prabowo ke Yordania. Di langit Yordania, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada pilot jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Hashimiyah. Lion Flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto. Excellency Mr. President, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Lion One speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lion Flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba di Abu Dhabi, Presiden Prabowo disambut para mahasiswa dan diaspora Indonesia. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Prabowo berpesan agar para mahasiswa menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Presidential Flight pada Rabu sore. Sejumlah diaspora dan mahasiswa Indonesia turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di lobi hotel tempat Presiden bermalam. Diaspora dan mahasiswa berkumpul untuk menyapa langsung dan bersalaman dengan Presiden. Presiden pun menyempatkan berbincang dan memberikan sejumlah pesan kepada diaspora Indonesia agar menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Pengalaman pertama saya khususnya untuk bersama langsung dengan Bapak Presiden, tentunya ini menjadi pengalaman tersendiri yang pastinya akan berkesan untuk saya sendiri. Kalau Mbak Karina, untuk saya sendiri, jujur saya merasa bangga dan terhormat, Pak. Secara saya bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, bahkan berkomunikasi langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden selalu setiap tahunnya bahkan bisa mempererat hubungan dengan baik, hubungan bilateral, hubungan antar kedua negara, yang mana itu berimbas pada segi ekonomi maupun segi pendidikan. Kunjungan kerja Prabowo ke Abu Dhabi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Persatuan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Persatuan Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat melanda hutan di kawasan Taman Nasional Everglades, Florida, Amerika Serikat. Api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan sekitar 25.000 hektar lahan. Dalam rekaman yang diambil pada Rabu waktu setempat, api terlihat menjalar melalui rumput kering dan semak belukar karena kobaran api masih belum terkendali. Dilaporkan kebakaran terjadi 1 hari sebelumnya di Cagar Alam Nasional Big Cypress dan mengakibatkan asap tebal di seluruh penjuru Florida Selatan. Kondisi ini memicu peringatan kondisi perjalanan yang berbahaya. Layanan Cuaca Nasional di Miami memperingatkan tentang penurunan jarak pandang di daerah yang terdampak. Hingga saat ini pemirsa belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun peristiwa serupa sering terjadi selama musim dingin yang kering. Anda masih di iNews Sore bersama saya, Yanufus. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, ketegangan kembali meningkat di tepi barat Palestina. Sejumlah pemukim ilegal Israel membakar tenda dan kendaraan milik warga Palestina di desa Susia. Nampak sejumlah tenda pengungsi di desa Susia tepi barat hangus terbakar.
Tak hanya itu pemirsa, kendaraan milik warga Palestina juga ikut dibakar oleh pemukim ilegal Israel. Belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun serangan ini memperburuk situasi keamanan di wilayah tepi barat. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga Palestina yang melibatkan pemukim Israel. Kita ke Turki, pemirsa. Sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh tak lama setelah lepas landas di Provinsi Balıkesir, Turki. Pilot pesawat dilaporkan meninggal dunia. Jet tempur F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Turki dilaporkan jatuh usai lepas landas dari pangkalan udara di Balıkesir, Turki, Rabu dini hari. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan sinyal radio dan pelacakan pesawat hilang sesaat setelah lepas landas. Operasi pencarian dan penyelamatan pun segera dikerahkan ke lokasi yang berada di sekitar distrik Naypli, dekat jalur tol Izmir, Istanbul. Puing-puing pesawat serta serpihan badan pesawat terlihat berserakan di sepanjang jalan. Nampak tim penyelamat, aparat keamanan, kendaraan polisi, dan ambulans berjaga di sekitar area jatuhnya pesawat. Sementara petugas melakukan penyisiran di titik puing-puing ditemukan. Gubernur Balıkesir Ismail Ustaoğlu mengonfirmasi bahwa pilot pesawat meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan tim teknis khusus telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab kecelakaan. Hingga kini otoritas Turki belum mengungkap kemungkinan faktor teknis maupun kondisi lain yang diduga sebagai penyebab jatuhnya pesawat. Pemirsa, menjelang berbuka puasa, ramai warga berburu takjil Ramadan. Dan untuk mengetahui keseruan berburu takjil ya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Anissa Rizkia di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Jen terlebih dahulu. Jen, ada takjil apa saja di sana? Ya, Camar dan pemirsa, kalau ditanya ada apa saja, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun saya akan langsung ajak Anda untuk eksplor ada apa saja di daerah Kalibata ini. Nah, bisa dilihat di sini ada warna-warni. Nah, ini ada sepertinya ini jus berbagai rasa dengan bermacam-macam rasa. Kemudian ada puding. Nah, kita bergeser sedikit. Nah, ini sepertinya kesukaan Camar. Jadi ada makanan khas Turki dan Palestina, namanya baklava kunafa. Nah, ini berbagai macam rasa juga, jadi unik-unik sekali di daerah Kalibata ini. Nah, saya bergeser lagi sedikit karena di sini banyak sekali makanan-makanan unik yang bisa dibilang kekinian dan viral. Nah, nah ini boleh ya. Saya pengen beli juga nih. Di sini ada banyak sekali, ada sepertinya di sana ada puding cheesecake yang sedang disajikan. Kemudian di sini ada mochi. Nah, sebentar, saya pengen beli langsung ke kakaknya. Kakak, halo sore Kak. Kakak, saya mau beli nih, ada apa saja di sini Kak yang favoritnya Kak? Yang favorit ada strawberry cream, strawberry coklat, cokolava, coklat crunchy, mango, cheese cream, itu Kak yang best sellernya. Nah, ini selain ada mochi, ada apa aja sih Kak yang dijual di sini? Selain mochi ada apa aja? Dia ada fudgy brownies, kue silo, sama brownies ketan hitam, sama ini Kak talam. Mulai dari berapa harganya? Kalau dari sini dari mulai 5.000 sampai 15 Kak, 15.000. Kalau mochi Alvarian 5.000. Kalau mochi Alvarian 5.000. 5.000 aja Kak. Oke, siap. Nanti saya ngantri dulu. Nanti saya akan beli yang favoritnya di sini. Oke. Nah, itu dia Camar dan pemirsa. Mungkin setelah ini saya masih mau hunting untuk cari-cari takjil apa yang ada di sini karena unik-unik sekali di sini. Nah, mungkin selain di Kalibata,
kita sudah ada rekan Anissa Rizkia yang ada di Kebon Kacang. Ada takjil apa saja di sana, Anissa? Ya, kalau tadi Jen dari Kalibata ada banyak sekali ya menu sajian untuk berbuka puasa. Kali ini saya dari Kebon Kacang nih ya. Tadi di sini banyak sekali menu-menu tradisional, namun nampaknya sudah laris terjual. Salah satu yang menarik perhatian saya ini adalah kue khas Betawi, yakni putu mayang yang penyajiannya ini begitu unik, diguyur dengan gula yang begitu nikmat dan menggugah selera pemirsa. Saya akan beli salah satu putu mayang ini, Bu. Saya beli ya, dibungkus ya. Ini berapa, Bu, satu porsinya, Bu, untuk putu mayangnya? 10.000. 10.000. Dan Ibu jual apa aja sih di sini? Ada kolak pisang ubi, macam-macam gorengan, sama mie, bihun. Oke. Nah, untuk saat ini omset dari pendapatan Ibu meningkat nggak, Bu? Berapa kali lipat dibanding hari biasanya? Berapa ya? 2 kali lipat? Iya, 2 kali lipat bisa. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Ini saya bawa ya. Camar, Jen, dan juga pemirsa, satu putu mayang ini bisa menjadi kudapan saya untuk berbuka puasa. Saya akan coba hunting beberapa makanan dan juga minuman yang ada di sini, karena tidak hanya camilan, namun juga ada makanan berat dan juga aneka minuman tradisional seperti es cendol durian. Ini yang banyak sekali diburu oleh masyarakat sejak sore tadi. Jam 3 sudah mengular antriannya hingga ke bahu jalan. Camar, kita saksikan bersama. Saya pun juga langsung ngiler nih dari kejauhan. Mbak, saya mau dong es cendol Bandung 1. Baik, inilah Camar dan juga Jen begitu menggugah selera saya ketika menyaksikan perpaduan santan dan juga cendol yang dibalur dengan es batu, begitu menyegarkan, serta ada gula aren. Dan juga jangan lupa, Mbak, untuk diberikan topping lainnya, ada pilihannya, yaitu ada nangka dan juga durian. Dan ini sangat terjangkau, satu porsinya hanya 10.000 saja. Bagi Anda yang tertarik untuk menikmati es cendol Bandung ini, sepertinya Anda harus mencoba ke kawasan tempat saya melaporkan saat ini. Wow, sangat nikmat sekali nampaknya, Camar, Jen, dan juga pemirsa. Saya pesan ya, Mbak ya, untuk dibungkus. Ini dia taburan duriannya begitu melimpah dan diberi gula aren. Wow, nikmat baik. Satu buah es cendol Bandung yang sudah tersaji. Ini nanti saya akan icip ketika berbuka puasa, Camar, Jen, dan juga pemirsa. Bagaimana Anda tertarik untuk menyusul saya? Saya tunggu Camar dan juga Jen untuk menyusul saya ke sini ya. Ya, Camar dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa juga. Nah, kali ini kalau tadi saya sudah berburu takjil, makanan-makanan yang manis, kali ini saya mau berburu makanan yang berat ya, main course. Nah, ini tepat di samping saya sudah ada penggorengan. Nah, ini menarik sekali, saya pengen yang goreng-goreng ini, yang pedes-pedes, kayaknya sedap banget ya untuk makan setelah seharian berpuasa. Nah, langsung aja kita pesan ya di sini, Camar dan pemirsa. Di sini ada bebek Madura. Nah, halo Bang. Ya, Kak. Mau pesen ya, Bang? Pesen berapa, Kak? Pesen buat saya 1, kemudian nanti ada buat kameramen saya. Tapi yang buat saya dulu, saya pesen bebeknya. Adanya yang apa? Dada, paha? Ada dada, paha, sayap, batas. Oke. Ada dada deh. Dada aja. Oh, dada aja. Ini pakai bumbu Madura ya? Iya, bumbu hitam. Oke, bumbu hitam, bumbu Madura, terus pakai sambal hijau. Oke. Nah, saya mau sambal bumbu Madura banyak ya, Bang ya. Sama tahu tempe. Tahu tempe. Oke. Nah, ini harganya berapa sih, Bang? Porsi pakai nasi dia 22. Seporsi pakai nasi 22.000. Wah, murah meriah nih pemirsa. Saya pesen bebek sama tahu sama tempe. Bang, langsung minta tolong digorengin, Bang. Nah, ini dia Camar dan juga pemirsa. Kali ini saya mau makan bebek sambal Madura. Nah, oke. Langsung aja, sebentar. Saya mau
minta sarung tangan dulu karena setelah ini saya mau makan tadi cemilan-cemilan takjil berbuka puasa. Bang, boleh minta sarung tangan plastik nggak, Bang? Boleh? Ya. Oke. Nah, sarung tangannya aja. Iya, sarung tangannya aja. Iya, oke. Ya, yuk pemirsa, kita makan cemilan-cemilan berbuka atau takjilan yang tadi sudah saya beli. Sambil menunggu goreng-goreng bebeknya. Nah, oke. Nah, pemirsa, tadi kalau pemirsa lihat saya beli ini adalah tadi mochi warna-warni ya nih, ada yang strawberry, ada yang coklat, kemudian ini ada cheese-nya, cream cheese ya. Ada ini sepertinya ada marshmallow-nya. Saya mau coba satu deh. Saya mau coba satu, kayaknya enak banget ya mochinya. Untuk berbuka puasa. Nih, coba kita lihat dalamnya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Wow. Wah, ini kayaknya ada cream cheese ya. Ada cream cheese, ada marshmallow-nya. Mari kita coba ya, ini mochinya. Ini mochi ini jajan kekinian ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia seninya makan mochi mulur. Ya, nih teksturnya. Ini dalamnya ternyata ada cream cheese-nya. Jadi ada asin-asin, manis. Kemudian saya minumnya tadi yang sudah saya beli ini ada es semangka India ya pemirsa. Ini seger banget untuk berbuka puasa. Nah, ini seger banget untuk berbuka puasa. Abang, bebeknya udah? Oke, boleh Bang. Nih, sekarang saatnya saya makan bebek karena bebek pesanan saya sepertinya sudah selesai dimasak. Karena tadi saya sudah berkeliling sepanjang jalan nih, akhirnya ini dia bebek pesanan saya pemirsa. Ini masih panas ya. Ini bumbu maduranya nih, bumbu hitam. Ini banyak sekali dijumpai di Jakarta dan ini favorit saya banget nih. Langsung aja kita makan nih. Tadi saya tambah tempe sama tahu, masih panas banget pemirsa. Nih, pakai sambal hijau. Oke, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau saya makannya dicampur gini pemirsa. Ini ada serundengnya, terus bumbu hitamnya kita ambil, kita campurin ke nasinya. Nah, ini enak banget nih. Nah, setelah dicampur, kita ambil lah daging si bebek ini. Wah, masih panas pemirsa, baru dimasak. Panas banget ini. Oke. Waduh, susah banget. Sebentar. Kita ambil dari sebelah sini kali ya. Oke, kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pemirsa. Kalau bumbu Madura emang cita rasanya mantep banget karena dia bumbunya ini sampai meresap-resap ke dalam si bebeknya ini pemirsa. Kita coba lagi ya. Wah, ini panas banget pemirsa, baru digoreng ya. Saya makan pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gigit aja. Nah, ini sekarang saya mau coba pakai sambal hijaunya nih. Sambal hijaunya, wah, sambal hijau pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa. Mantap banget. Nih, misalnya kalau dilihat, ini rempahnya terasa banget. Jadi daging bebek dengan bumbu maduranya yang meresap. Kemudian tadi saya tambahin cabai hijau. Nah, cabai hijau ini cocok banget sama si bumbu madura ini. Nah, terus pakai nasi deh. Nah, di sini ada sayur kolnya, kemudian ada tahu tempe, dan ini murah banget. Tadi saya tanya, harganya cuman 22.000 satu porsinya. Jadi murah, meriah, mewah di sini. Serba ada. Mungkin saya bisa
kasih rekomendasi ya untuk Camar dan juga pemirsa yang mungkin mau mencari takjil untuk berbuka puasa, kemudian mau cari makanan berat untuk berbuka puasa juga. Nah, di Kalibata ini salah satu yang bisa menjadi referensi. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih buka puasa di tempat lain di Jakarta, kami sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Kebon Kacang. Anissa, berbuka pakai apa nih di sana? Hai Jen dan juga pemirsa, kali ini saya mau ajak Anda setelah tadi hunting makanan untuk menu berbuka puasa yaitu camilan. Saya sekarang mau hunting makanan beratnya. Ini ada lapak yang rame dari tadi ya, yaitu sambal petir Cidodol. Saya akan coba kira-kira nih ada apa aja di sini. Halo Kak, ini lauknya ada apa aja nih Kak? Ada ayam bakar, ada penyetan, terus ada ikan juga ada, satean, terus jengkol, ikan asin juga ada. Oke, saya mau ayam bakar, sambal petirnya, sama sayurnya. Siap, ada. Sekalian langsung aja diproses Jukut pembakarannya. goreng juga ada. Boleh jukut gorengnya satu. Boleh. Sama saya mau sate kulitnya ya. Sate kulit. Oke, pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda proses dari ayam bakar yang saya pesan ini begitu menggugah selera. Dilihat di layar televisi Anda, ini prosesnya selain dibakar menggunakan bumbu rempah dan tentunya ada pilihannya selain bagian dada dan juga paha. Ini nantinya akan disajikan dengan sambal petir. Dan tentunya ini cocok sekali untuk berbuka puasa. Saya pun penasaran bagaimana rasanya. Wow, dibumbui kecap dan juga dibumbui aneka macam bumbu rempah. Begitu nikmat dan menggugah selera ya. Oke Mas, saya mau langsung disajikan dengan sambal petirnya. Ini dia. Langsung aja di situ, Mas. Wow. Ini dia. Oke, untuk sayurnya saya bawa sekalian. Ini dia pemirsa, ayam bakar sambal petir Cidodol yang menjadi menu otentiknya. Saya akan langsung menuju ke sini untuk menikmati. Nah, terima kasih. Mas, saya minta sarung tangan plastik ya. Oke, nah tadi saya sudah membeli untuk menu camilannya berbuka puasa kali ini, Jen dan juga Camar, yaitu adalah putu mayang. Saya mau cobain, ini tadi sudah diguyur sama gula arennya. Warnanya begitu memikat. Gula arennya pecah di mulut, pas banget, nggak terlalu manis. Nah, sekarang dipadukan dengan es cendol nangka dan durian. Ini dia pemirsa. Saya mau cobain. Tadi saya udah ngantri nih sekitar 30 menit untuk mendapatkan satu buah es cendol ini. Nikmat banget. Selanjutnya saya mau langsung coba makanan beratnya, yaitu sambal petir yang ada di hadapan saya nih pemirsa. Wow, daging ayamnya begitu empuk, gampang banget dilepas dari tulangnya tuh. Wow.
Saya juga mau padukan dengan nasi panasnya. Bersama jukut goreng, ini merupakan selada air yang menjadi sayur yang paling banyak diminati. Bumbu rempahnya ini begitu terasa, ada perpaduan rasa manis, gurih, dan pas banget dipadukan dengan jukut goreng yang begitu nikmat untuk berbuka puasa. Tentunya ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi Anda, Camar, Jen. Silahkan yang mau mencoba, sambal petirnya benar-benar mantep, pedesnya nampol banget. Saya mau lanjutin lagi, saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Tugas lagi ya untuk bisa bungkus langsung dibawa ke iNews Tower. Terima kasih, selamat buka puasa, selamat bertugas kembali.